Fujimiya adalah ketua kelas yang selalu diandalkan para murid. Senyumannya bagaikan malaikat. Di perpus, Kihara ingin membantu Fujimiya, namun dia kesal karena ada Misaki di belakangnya. Satu-satunya orang yang ia benci. Ampun, nggak ada jalan lain. MC-nya ikutin gua dari tadi. Tapi Misaki berencana menyatukan Kihara dengan Fujimiya. Namun, aku ambil ya. Bye-bye. Kihara pun meninggalkan Misaki bersama Fujimiya. Misaki, gara-gara lo, bahwa gua gak sayang sama gua. Ya maaf, gue kan cuma ingin. Apa harus gua? Ya, suara gua habis. Akhirnya, Fujimiya memutuskan untuk tidak percaya lagi pada Misaki. Saat beres-beres buku, Misaki sedih karena sebenarnya ia memilih Fujimiya bukan atas kehendaknya sendiri. Sebenarnya Fujimiya tahu bahwa satu-satunya orang yang ia lihat adalah Kihara. Karena Fujimiya teringat masa lalu ketika Kihara menolongnya saat ia terpuruk sebagai ketua kelas. Sehingga ia jatuh hati pada Kihara. Namun ia juga merasa sakit jika Kihara memilih orang lain selain dirinya. Meski itu teman masa kecil juga. Tiba-tiba Fujimiya terpeleset. Tetapi Fujimiya meminta maaf karena tidak menyangka diselamatkan oleh Misaki. Misaki berkata tidak apa-apa karena jika Hiroin terluka maka peran teman masa kecilnya juga hancur. Fujimiya mulai berpikir betapa beratnya peran Misaki. Tetapi Misaki tidak peduli selama Kihara bahagia. Misaki menasihati Fujimiya agar tidak terlalu keras menjalani perannya. Alasan Fujimiya membenci Misaki karena ia lebih memahami Kihara daripada dirinya. Saat pulang bersama Kihara, ia teringat bahwa kerja kerasnya mirip dengan Misaki yang terlalu serius sama perannya. Hal ini membuat Fujimiya cemburu. Ia teringat ucapan Kihara untuk bergantung pada orang lain. Lalu Fujimiya meminta Misaki menceritakan tentang Kihara dan Misaki pun setuju. Saat Kihara kembali, ia melihat wajah Misaki terluka dan segera mengambil perban. Misaki sedikit tersipu. Namun, Misaki, aku rubah pikiran. Tae. Saat kecil, Misaki berkata pada ibunya bahwa ia akan bermain bersama Kihara. Ibunya khawatir karena cuaca akan bersalju. Mami, itu koran 2021. Salah ya. Ibunya menyuruh Misaki duduk untuk menata rambutnya. Mengatakan rambut perempuan harus dijaga. Gue kan laki, tapi kan kamu lucu. Mami sendiri gak tahu kelamin gua. Di sekolah, Sakurai menata rambut Misaki hingga terlihat seperti saudari. Sakurai tertarik mencoba gaya berbeda dari twintail hingga brand, membuatnya membuki ingin ikut mencoba. Misaki menata rambutnya sendiri, lalu berkata ia lebih nyaman dengan gaya lama. Fujimiya penasaran kenapa Misaki memanjangkan rambutnya. Misaki menceritakan masa kecilnya ketika ibunya sering sakit hingga ia jarang bertemu. Rambut panjang menjadi cara agar ia bisa bersama ibunya karena ibunya suka menata rambutnya. Ibumu pasti senang di alam sana. Weh, ibuku masih hidup. Tapi para heroin akhirnya mengerti alasan rambut panjangnya Misaki. Tapi ada alasan lain juga. Saat kecil, Misaki sering dibully karena rambut panjangnya seperti perempuan. Kihara akhirnya mengusir para pembuli. Lalu Misaki meminta maaf karena terlihat lemah. Misaki ingin kuat seperti Kihara dan sempat berpikir memotong rambut agar lebih terlihat cowok. Namun Kihara menyuruhnya jangan memotong rambut karena tahu itu demi ibunya. Kihara menegaskan ia tidak peduli Misaki laki atau perempuan. Yang penting Misaki jadi dirinya sendiri. Lalu Misaki pun bertekad tidak akan memotong rambut sebelum impiannya tercapai. Kihara bertanya apa impiannya. Misaki menjawab ingin Kihara mendapat happy ending suatu saat nanti. Kihara juga berjanji akan selalu bersama Misaki. Setelah 10 tahun, Misaki masih memikirkan janji itu. Kihara datang ke kelas, membuat Sakurai terganggu melihat rambutnya. Para heroin penasaran dengan wajah Kihara. Yamabuki bahkan ingin memotong rambutnya. Kabur! Misaki lega, Kihara tidak memotong rambutnya karena rambut itu identitasnya sebagai MC dan hanya orang tertentu yang bisa melihat wajah Kihara. Kihara mulai berpikir apakah ia harus menunjukkan wajahnya pada Misaki karena baginya Misaki adalah orang yang berharga. Mendengar itu, Misaki jadi malu kucing.